Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Lia pada pelajaran matematika. Apa kabar anak-anak Ustazah pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mari sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai utusan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman dan amal yang diterima. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah hamba dalam menimba ilmu, mudahkanlah hamba dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan Ustazah. Jadikanlah ilmu yang saya pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah yang dapat saya gunakan untuk kebaikan. Kabulkanlah ya Allah. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan tentang statistika. Kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Yang pertama, kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Ustazah ada perhatikan data nilai hasil ulangan matematika dari 20 siswa berikut. Ada mendapat 8, 5, 9, 6, 7, 6, 8, 9, 9, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 6, 5, 6, 7, dan 5. Dari data tersebut, kemudian kita akan rubah ke dalam bentuk tabel. Pertama, kita gambar tabelnya dulu, yaitu ada 3 kolom. Yang pertama untuk nilai, yang kedua buat turus, yang ketiga untuk banyak siswa. Kemudian kita tulis nilainya dari yang terendah dulu. Ada nilai 5, 6, kemudian 7, 8, 9. Kemudian kita coret di data ulangan matematikanya. Kita hitung dari yang mendapat nilai 5. Pertama kita coret angka yang mendapat nilai angka 5. Coret, kemudian kita tulis diturus garis gini 1. Kemudian ada angka 5 lagi. Ada, yaitu pada baris keempat. Kita coret 5. Turusnya lagi coret 1. Ada mendapat 5 lagi. Ada, kemudian kita coret lagi. Kita coret turusnya lagi. Ada lagi nilai angka 5. Tidak ada, maka kita. Kemudian angka mendapat nilai 6. Kita coret datanya. Kita coret, kemudian kita tulis diturus garis 1. Ada baris kedua, kita coret, kemudian kita tulis lagi diturus. Baris kedua masih ada, kita coret, kemudian kita tulis lagi diturus. Baris ketiga ada, kita coret, kita tulis lagi diturus. Baris keempat ada nilai 6 lagi. Nah, kalau sudah ke-5, maka garisnya serong, bukan lagi lurus ya untuk turusnya. Kemudian nilai angka 7 dari baris pertama, ada nilai 7. Ada, kita coret nilai angka 7, kita tulis diturus. Baris kedua tidak ada. Baris yang ketiga ada, kita coret, tulis diturus. Coret lagi, tulis diturus. Baris keempat ada nilai 7. Ada, kita coret, tulis lagi diturus.
Ada lagi? Ada. Coret. Nah, di turusnya sudah 4, mau ke 5, maka turusnya garisnya serong. Kemudian nilai 8 di data. Kita coret, tulis di turus. Untuk baris yang kedua, coret lagi, tulis di turus. Baris yang ketiga, ada, kita coret, tulis di turus. Ada lagi, ada, coret, tulis lagi di turus. Untuk nilai 9, baris yang pertama ada, coret, tulis garis lurus di turus. Baris kedua ada 2, coret, tulis di turus, coret, tulis di turus. Kemudian kita hitung di turus, kemudian kita tulis dalam bentuk angka di banyak siswa. Untuk nilai 5, turusnya ada 3 garis lurus, berarti kita tulis angka 3. Untuk nilai 6, karena ada garis serong, kita tuh ada 4 garis lurus dan 1 garis serong, maka jumlahnya 5. Nilai 7 juga 5, 8 ada 4, 9 ada 3. Kemudian kita jumlahkan banyak siswanya. 3 ditambah 5, 8 ditambah 5, 13 ditambah 4, 17 ditambah 3, 20. Kita jumlah, yaitu hasil jumlahnya 20. Oh, sama dengan soalnya, yaitu ada 20 siswa. Jika jumlah setelah menghitung, jika jumlahnya kurang atau lebih dari yang ada di soal, kita ulangi lagi menghitungnya. Karena banyaknya siswa harus sama dengan yang ada di soal, tidak kurang dan tidak lebih. Contoh yang kedua, Ustazah punya hasil pengukuran berat badan siswa kelas 4 Ibnu Batuta dalam kilogram. Datanya sebagai berikut. Ini sebagai contoh ya nak, bukan berat sebenarnya. Nah, udah. Seperti tadi, pertama kita membuat tabel dengan 3 kolom. Kalau yang pertama tadi nilai, yang kedua ini yaitu berat badan. Kolom yang kedua sama, yaitu turus. Kolom yang 3 itu jumlah. Berat badan kita tulis yang paling terendah. Di dalam soal yang paling kecil berat badannya berapa? 25. Kita hitung 25-nya di soal ada berapa? Baris pertama tidak ada, baris kedua ada. Kita coret, kemudian tulis di turus. Baris kedua ada, baris kedua ada, baris ketiga tidak ada, baris keempat tidak ada, baris kelima tidak ada, baris keempat tidak ada. Oh, cuma 1. Kita tulis 1. Kemudian kita lanjut ke berat badan 26 kg. Baris yang pertama tidak ada, baris kedua tidak ada, baris ketiga tidak ada, baris keempat tidak ada, baris kelima tidak ada, baris keenam ada. Kita coret 26-nya, kemudian tulis di turus. Ada lagi baris keenam? Ada. Kita coret lagi, kemudian tulis di turus. Sudah habis. Oh, di turusnya ada 2, maka jumlahnya kita tulis 2. Kemudian lanjut di berat badan 27. Baris yang pertama tidak ada, baris yang kedua ada 1. Kita tulis di turus. Baris yang ketiga
tidak ada. Baris keempat ada, kita coret, tulis lagi diturus. Baris kelima ada, kita coret, tulis lagi diturus. Baris keenam tidak ada. Sudah selesai. Kita tulis di jumlahnya, yaitu ada 3. Kemudian lanjut pada berat badan 28 kg. Baris yang pertama tidak ada, baris yang kedua tidak ada, baris yang ketiga tidak ada, baris keempat tidak ada, baris kelima tidak ada, baris keenam ada. Kita coret, ada 1. Kemudian kita jumlahnya tulis 1. Lanjut ke berat badan 29 kg. Baris yang pertama ada, kita coret, tulis diturus. Baris yang kedua tidak ada, baris ketiga tidak ada, baris keempat ada, kita coret, baris keempat, kemudian tulis diturus. Baris kelima tidak ada, baris keenam tidak ada. Ada 2, kita tulis jumlahnya ada 2. Lanjut ke berat badan 30. Di baris pertama ada, kita coret, kita tulis diturus. Kita coret lagi, ada 2 di baris pertama, coret lagi diturus. Baris kedua ada, kita coret, tulis lagi diturus. Baris ketiga ada, kita coret, tulis diturus. Ada lagi, kita coret. Nah, turusnya sudah 4. Yang kelima maka garisnya serong. Kemudian baris keempat ada lagi, kita coret, tulis lagi diturus. Baris kelima ada, kita coret, tulis lagi diturus. Kalau udah serong, kita tulis 5 ya, 5. Kemudian ada garis lurus laginya 2, berarti jumlahnya ada 7. Kemudian berat badan 31. Baris pertama tidak ada, baris yang kedua ada 1, coret, kita tulis diturus. Baris ketiga tidak ada, baris keempat tidak ada, baris kelima tidak ada, baris keenam tidak ada, maka kita tulis 1. Kemudian berat badan 32 kg. Baris pertama ada, kita coret, kita tulis 1. Baris yang kedua ada, kita coret, terus lagi diturus. Baris yang ketiga ada 32, kita coret, tulis diturus. Kemudian baris keempat ada, kita coret, tulis lagi diturus. Baris kelima ada, kita coret. Nah, sudah 4, maka garisnya serong. Baris keenam ada, kita coret, tulis lagi diturus. Jumlahnya yaitu ada 6. Kemudian berat badan 33 kg. Baris pertama tidak ada, baris kedua tidak ada, baris ketiga ada, kita coret, tulis diturus. Baris keempat tidak ada, baris kelima ada, kita tulis, kita coret, tulis diturus. Baris keempat tidak ada, maka kita tulis ada 2. Kemudian berat badan 34. Baris yang pertama tidak ada, baris yang kedua tidak ada, baris ketiga tidak ada, baris keempat tidak ada, baris kelima ada, kita coret, tulis lagi diturus. Kemudian baris keenam ada, coret lagi, tulis diturus. Kita tulis jumlahnya ada 2. Terakhir ada berat badan yaitu 35. Baris pertama ada, kita coret, tulis diturus. Baris kedua
tidak ada. Baris ketiga ada, kita coret, tulis lagi diturus. Baris keempat ada, kita coret, tulis lagi diturus. Baris kelima tidak ada, baris keenam tidak ada, maka kita tulis jumlahnya ada 3. Kemudian kita hitung data di soal, ada berapa siswa. Kita hitung yang mendaftar dulu, ada berapa kolom, ada berapa angka yang mendaftar. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang vertikal atau berdiri, ada berapa angka? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris dan 5 kolom. Berarti kita kalikan 5 kali 6, hasilnya yaitu 30. Berarti dalam soal ada 30 siswa. Kemudian kita jumlahkan hasil penghitungan kita dari tabel. 1 ditambah 2 sama dengan 3, ditambah 3 sama dengan 6, tambah 1 sama dengan 7, ditambah 2 sama dengan 9, ditambah 7 sama dengan 16, ditambah 1, 17, ditambah 6 sama dengan 23, ditambah 2 sama dengan 25, ditambah 2 sama dengan 27, ditambah 3 sama dengan 30. Maka jumlahnya 30. Jumlah di dalam tabel sama soal sudah benar, maka perhitungan kita sudah benar. Kalau jumlah di dalam tabel kurang atau lebih dari jumlah yang ada di soal, kita ulangi lagi perhitungannya. Makanya ustazah dicoret datanya yang di soal untuk memudahkan kita dalam membuat tabel agar tidak double hitung atau ada yang belum terhitung. Materi selanjutnya yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Ustazah ada tabel hasil panen coklat Desa Sejahtera. Nah, tabelnya sebagai berikut. Ada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Hasil panen dalam kilogram. Januari ada 50, Februari ada 30, Maret ada 45, April ada 20, dan Mei ada 35. Kemudian kita buat diagram gambarnya. Nah, diagram gambarnya juga bentuknya tabel. Kolom yang pertama buat bulan, kolom yang kedua untuk hasil panen dalam kilogram. Ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Keterangannya, ustazah membuat gambar kalau persegi panjang mewakili 10 kg. Kalau persegi mewakili 5 kg. Di bulan Januari pada soal yaitu ada 50 kg, maka gambarnya ada 5 persegi panjang. Di bulan Februari yaitu dalam soal ada 30 kg, maka kita tulis ada 3 persegi panjang. Karena persegi panjang mewakili 10 kilo. Karena 30 kilo, maka persegi panjangnya ada 3 buah. Di bulan Maret ada 45 kg. Gambarnya yaitu ada 4 persegi panjang dan 1 persegi. Karena persegi panjang mewakili 10 kilo, persegi mewakili 5 kilo. Di bulan April ada 20 kilo, maka gambarnya 2 persegi panjang. Bulan Mei ada 35 kilo. Gambarnya yaitu ada 3 persegi panjang dan 1 persegi. Lanjut, kita menyajikan data dalam bentuk diagram
garis. Ustazah punya tabel. Nilai ulangan IPA Ibnu Khaldun. Nah, tabelnya sebagai berikut. Nilai 60 ada 5 siswa, 70 ada 7, 80 ada 8, 90 ada 6, 100 ada 4 anak. Kita akan membuat diagram garis. Pertama kita membuat garis vertikal dan garis horizontal, garis mendatar dan garis yang lurus. Garis yang mendatar kita gambar dulu. Kemudian garis yang tegak kita tulis. Kemudian pertemuan garis mendatar dan garis yang tegak kita tulis angka 0. Kemudian kita tulis garis yang mendatar dulu, garis-garis. Nah, kalau ustazah kita tulis 2. Kemudian garis lagi 4. Ingat ya nak, ini ustazah jaraknya yaitu 2. Misal kalian membuat seperti ustazah, berarti jarak 0 ke 2 misal 3 cm, maka jarak antara 2 dan 4 juga 3 cm. Jangan jarak antara 0 dan 2 1 cm, jarak 2 sama 4 itu 3 cm. Berbeda, berarti itu salah. Jaraknya harus sama ya nak. Setiap lompatan angkanya dari 0 ke 2, 2 ke 4, jaraknya harus sama. Kemudian sudah garis lagi ada 6, sudah garis lagi ada 8, garis lagi ada 10. Kalau ustazah ini lompat angkanya lompat 2. Boleh kalian tulis urut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ustazah lompat 2 agar muat di dalam PowerPoint. Sekali lagi ustazah tekankan, jarak antara per jarak angka itu harus sama. 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10. Kalau masing-masing jaraknya 2 cm, maka semuanya 2 cm. Tidak boleh yang pertama 0 sampai 2 jaraknya 1 cm, kemudian jarak 2 ke 4 2 cm. Tidak boleh, jaraknya harus sama. Kemudian garis yang mendatar untuk nilai kita tulis dulu garis yang tegak. Kita tulis jumlah, kemudian garis yang mendatar untuk nilai. Kita tulis 60, 70, 80, 90, 100. Kemudian kita tulis yaitu garis yang mendatar untuk nilai. Kemudian kita buat titik-titik. Yang pertama 60 yaitu ada 5. Kita bikin garis, kemudian garis yang lurus di angka 60, kemudian garis yang tegak di angka 5. Karena tidak angka 5, karena ustazah berjarak 2, berarti di tengah-tengah antara angka 4 dan 6. Di perpotongan garis yang tegak sama yang mendatar, kita tulis titik, kita gambar titik. Kemudian di nilai 70 kita lihat tabel yaitu di angka 7. Kita buat garis yang tegak dulu. Kemudian mendatarnya di angka 7. Kemudian kita gambar titik lagi. Kemudian di angka 80, di nilai 80 yaitu ada 8. Kita gambar. Kemudian kita gambar titik. Kemudian nilai 90 yaitu ada 6. Kita gambar lagi garis yang tegak sama garis yang mendatar di angka 6. Kita gambar titik.
terakhir di nilai 100 yaitu 4. Nah, kita tulis di angka 4 dan nilainya 100. Kemudian kita gambar titik. Kemudian titik-titik yang sudah kita gambar, kita buat garis, kita hubungkan. Nah, dari 60 ke 70, 70 ke 80, 80 ke 90, 90 ke 100. Jadilah diagram garis. Kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ustazah ada tabel nilai ulangan PKN Al-Khawarizmi. Nah, ada tabelnya. Nilai 60 ada 3, 70 ada 6, 80 ada 10, 90 ada 7. Oh salah. Ustazah salah ketik ya nak. Kolom baris yang terakhir tuh nilai 100 ya. 100-nya ada 4. Kemudian sama seperti diagram garis tadi, kita gambar garis yang mendatar dan garis yang tegak. Kemudian di perpotongan dua garis kita tulis angka 0. Kemudian kita buat garisnya dulu di garis yang tegak. Ustazah sama seperti tadi, jaraknya 2 angka untuk jumlah. Sekarang yang mendatar yaitu untuk nilai 60, 70, 80, 90, 100 untuk nilai. Kita lihat di tabel. 60 ada 3. Nah, kita buat batang. Karena diagram batang bentuknya seperti batang coklat. Kita gambar batang coklat di angka 60, tingginya setinggi angka 3. Kemudian 70 ada 6, maka kita buat batang coklatnya setinggi angka 6. 80 yaitu ada 10, maka batang coklatnya setinggi angka 10. Kemudian 90 yaitu di jumlahnya 7. Setinggi 7 dan 100 yaitu di 4. Sekali lagi tabelnya Ustazah di baris yang terakhir salah ketik ya nak. 90-nya ditulis 100 ya. Nah, ini diagram batang. Diagram batang bentuknya seperti batang coklat. Kalau garis berupa garis. Sekian materi yang Ustazah sampaikan. Semoga anak-anak Ustazah memahami materi yang Ustazah sampaikan. Ingat, matematika mudah, saya suka matematika. Sekian dari Ustazah Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.